Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, gembira dan bahagia ya. Kali ini Pak Edu akan menjelaskan tema 4 subtema 1 pembelajaran 6 ya anak-anak ya. Mari kita simak apa yang akan dijelaskan oleh Pak Edu ya anak-anak ya. Ya, pada pembelajaran 6, tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan ya? Berarti semua anak-anak itu harus ditanamkan sikap jujur ya. Jujur ya, karena kejujuran adalah hal yang harus kita tanamkan dalam setiap hal. Contohnya kalau kita mengerjakan tugas, kita harus jujur mengerjakan sendiri. Waktu ulangan kita juga harus mengerjakan sendiri ya. Kalau disuruh ibunya berbelanja ya harus jujur, misalnya suruh beli apa gitu, nanti uang kembaliannya harus sesuai ya. Kemudian baca kembali teks pemimpin idola, pemimpin yang jujur yang terdapat pada pembelajaran 4 dalam hati. Berarti tugasnya nanti anak-anak tuh baca dalam hati ya, pemimpin idola, pemimpin yang jujur yang terdapat dalam pembelajaran 4 ya. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya ya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut ya. Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain.
bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan ya. Nah, setelah anak-anak membaca di dalam hati ya tentang bacaan tadi, anak-anak tugasnya di bawahnya itu ya. Sebelum Pak Edu menjelaskan cara mengerjakan tugasnya ya anak-anak, tadi seperti menyontek itu termasuk contoh korupsi kecil-kecilan ya. Korupsi kecil-kecilan, berarti jangan sampai kita menyontek teman atau mengganggu teman saat mengerjakan tugas atau pada saat melakukan ulangan ya. Jangan sampai ya, itu namanya dianggap korupsi kecil-kecilan ya. Ya, berarti tadi kan kita harus jujur ya. Nah, sekarang Pak Edu akan menjelaskan tugasnya ya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaan kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Ya, tugasnya nanti tidak usah ditukarkan dengan temannya ya. Anak-anak membuat 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan. Jangan lupa kalau menulis itu tulisannya harus besar-besar ya. Jangan kecil-kecil nanti Pak Edu nggak bisa baca ya. Oh, setelah itu kalau kita mau menulis jangan lupa huruf depannya itu huruf kapital atau huruf besar ya. Kalau kita disuruh membuat pertanyaan ya, yang paling terakhir kita harus kasih tanda apa anak-anak? Ya, kita kasih tanda tanya ya. Jangan lupa itu ya. Ya, setelah itu ya 20 pertanyaan ya anak-anak, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian ini tugasnya selanjutnya. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Di situ tadi ada siapa namanya. Ya. Kemudian soal nomor 2. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi ya, konflik ya. Konflik misal atau permasalahan ya. Konflik itu permasalahan yang terjadi di bacaan tadi apa ya. Kemudian nomor 3, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Pesan moral itu pesan yang baik, bagaimana tentang bacaan itu menurut pendapatnya anak-anak ya. Ya, 20 pertanyaan tadi, kemudian ditambah itu, ditulis soalnya ya. Ya, selanjutnya di halaman 46. Tahukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Ayo kita berlatih silat. Karena kita masih pembelajaran tatap muka terbatas ya. Kita tidak bisa praktek melakukan atau berlatih silat ya anak-anak ya. Kali ini Pak Edu akan menjelaskan lewat gambar saja ya anak-anak ya. Ya, ayo berlatih. Sebelum kamu telah belajar tentang langkah dasar dalam pencak silat, apakah kamu masih ingat cara melakukannya? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan. Kali ini kamu akan berlatih gerakan pukulan dalam pencak silat ya. Amati gambar dan baca penjelasannya. Yang A. Pukulan dalam pencak silat. 1. Pukulan lurus. Posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan ya. Tapi kalau kita berlatih silat di jojo dike nganu koncone ya bahasa Jawanya. Menganu koncone aja nunjuk koncone ya. Enggak boleh ya. Kemudian 2, pukulan tegak. Posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan ya. Silat ini adalah olahraga ya, bukan diprakteknya terus dikinganu koncone ya, jangan ya.
Ketiga, pukulan bandul. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati ya. Kemudian 4, pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan ya. Ini bentuk olahraga silat ya. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Edo untuk tugas di pembelajaran 6 ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai kendor memakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi ya, jangan telat makan. Nanti kalau telat makan ya sakit ya anak-anak ya. Itu ya. Nanti sebelum mengerjakan tugas, alangkah baiknya anak-anak sarapan dulu ya, mandi biar fresh. Nanti kalau mengerjakan ya cepat selesai, pikirannya fresh saya. Seperti itu. Nanti mungkin bila ada pertanyaan atau kesulitan bisa bertanya kepada Pak Edo lewat grupnya ya atau WhatsApp-nya ya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.